Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran yang lalu, yaitu tentang mutasi, di mana pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang mutasi gen. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi mutasi, yaitu bagian yang kedua, di mana video ini nanti akan membahas tentang mutasi kromosom. Ikuti dan simak terus video pembelajaran kali ini. Let's go! Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan mutasi kromosom. Yang pertama, mutasi kromosom karena perubahan struktur kromosom. Jadi yang dimaksud dengan struktur di sini adalah gen yang terdapat di dalam kromosom. Kita tahu di dalam kromosom itu terdapat ribuan gen, di mana letak gen dalam kromosom kita sebut dengan lokus. Jadi ini yang mengalami perubahan adalah letak gen-gen yang terdapat di dalam kromosom. Nah, perubahan struktur kromosom mengakibatkan kerusakan bentuk kromosom yang disebut dengan aberasi. Beberapa peristiwa perubahan struktur kromosom antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah delesi. Apa yang dimaksud dengan delesi? Delesi adalah hilangnya satu atau lebih gen dalam kromosom. Nah, berikut saya berikan ilustrasi sebagai contoh peristiwa bagaimana delesi terjadi. Misalkan ada kromosom dengan gen-gen mulai dari gen A sampai gen H. Nah, peristiwa delesi adalah hilangnya satu atau lebih gen dalam kromosom. Saya berikan contoh, misalkan di sini ada gen H, nanti dia akan hilang atau terlepas, ya, sehingga yang semula kromosom memiliki gen A, B, C, D, E, F, G, H, dia sekarang hanya memiliki gen A sampai G saja karena gen H sudah hilang. Itu yang dimaksud dengan delesi. Yang kedua, duplikasi. Duplikasi merupakan peristiwa penggandaan atau penambahan patahan kromosom dari kromosom lain yang sehomolog. Nah, diingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan kromosom homolog. Ya. Berikut saya berikan ilustrasi kromosom yang homolog seperti apa. Ya, di sini ada dua kromosom di mana kromosom tersebut memiliki gen-gen yang sealel. Nah, ini memang salah satu ciri dari kromosom homolog. Dia memiliki gen-gen pasangan gen yang sealel. Contoh di sini ada gen A besar, alelnya adalah A kecil. B besar, alelnya adalah B kecil. Ini untuk kromosom yang homolog. Nah, bagaimana duplikasi itu terjadi? Misalkan tadi ya, kita sudah membahas tentang delesi. Anggap aja ini salah satu pasangan kromosomnya mengalami delesi. Ya, kehilangan salah satu gennya pada kromosom. Nah, gen yang terlepas ini tadi akan menempel pada kromosom homolognya. Nah, inilah yang disebut dengan duplikasi. Sehingga kromosom sudah mengalami perubahan atau mutasi. Ini tadi yang kehilangan disebut dengan delesi, yang mendapat tambahan dari kromosom homolognya disebut dengan duplikasi. Yang ketiga adalah translokasi. Translokasi merupakan peristiwa penambahan atau pertukaran patahan kromosom dari kromosom lain yang bukan homolog. Berarti berbeda dengan yang duplikasi tadi. Kalau duplikasi tadi mendapat tambahan dari kromosom yang homolog. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Saya gambarkan dua kromosom yang tidak homolog atau non-homolog. Ya, tentunya dicirikan memiliki gen-gen yang tidak sealel. Contohnya di sini ada gen A besar, di sini ada gen I besar. Maka kedua gen ini tidak sealel. Dengan demikian kromosom ini adalah kromosom yang non-homolog. Nah, translokasi tersendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah translokasi resiprok. Nah, perhatikan ilustrasi di sini. Translokasi resiprok terjadi jika masing-masing kromosom ini
mengalami peristiwa delesi. Ya. Nah, patahan dari kromosom tersebut nanti akan menempel pada kromosom yang lain. Nah, saya animasikan sebagai berikut. Misalkan ini ada gen H, di sini ada gen P, masing-masing mengalami delesi, patah. Nah, patahan tersebut menempel pada kromosom yang lain, yang bukan homolog. Itu untuk yang translokasi resiprok. Yang kedua, translokasi non-resiprok. Nah, translokasi non-resiprok ini terjadi jika hanya salah satu kromosom yang bukan homolog ya, mengalami delesi, kemudian patahannya menempel pada kromosom yang lain yang bukan homolog. Perhatikan ilustrasinya, misalkan ini gen H ya mengalami duplikasi delesi, kemudian patahan tersebut menempel pada kromosom yang lain yang bukan homolog. Ini yang disebut dengan translokasi non-resiprok. Berikutnya yang keempat, inversi. Inversi merupakan mutasi yang terjadi karena perubahan letak gen akibat terpilihnya kromosom pada saat meiosis sehingga terbentuk kiasma. Nah, berikut saya berikan ilustrasi. Ini ada sebuah kromosom, di dalamnya ada gen A, B, sampai gen G. Nah, kromosom ini pada saat terjadi meiosis, dia akan mengalami perputaran atau terpilin, ya, sehingga nanti ini akan menyebabkan pergeseran atau perpindahan gen-gen yang terdapat pada kromosom tersebut. Inversi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inversi parasentris. Nah, perhatikan ilustrasinya. Di sini ada dua gen yang sudah saya beri warna merah, gen C dan gen B. Di mana gen C dan gen B ini sudah mengalami perpindahan tempat yang seharusnya A, B, C, D, di sini A, C, B. Nah, untuk parasentris sendiri adalah perpindahan gen yang terjadi pada lengan yang sama. Ya, masih ingat? Untuk struktur kromosom terdapat sentromer, di mana sentromer ini adalah bagian yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Ya, ini yang disebut dengan parasentris. Jadi perpindahannya masih dalam satu lengan. Berikutnya yang kedua adalah inversi perisentris. Perhatikan ilustrasinya. Di sini ada gen yang sudah saya beri warna merah, di mana gen ini sudah mengalami perpindahan. Ya, nah perpindahannya ini adalah perpindahan pada lengan yang berbeda. Ya, yang semula gen E dan F ini terdapat pada lengan sebelah kanan, sedangkan yang gen C dan D ini asalnya adalah lengan sebelah kiri. Berarti sudah mengalami perpindahan ya pada lengan yang berbeda. Ya, perhatikan perbedaan dari parasentris dan perisentris. Yang terakhir adalah katenasi. Katenasi merupakan peristiwa saling menempelnya ujung-ujung kromosom yang saling berdekatan sehingga membentuk seperti lingkaran. Ya, perhatikan untuk penjelasannya ilustrasi berikut. Di sini saya gambarkan ada dua pasang kromosom yang homolog. Nah, bagaimana katenasi itu terjadi? Ya, perhatikan animasinya. Ya, seperti itu. Ya, menempelnya ujung-ujung kromosom ya, sehingga kromosom tersebut membentuk suatu lingkaran. Ini yang dimaksud dengan katenasi. Oke anak-anak, setelah kita membahas mutasi kromosom yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom, kita lanjutkan untuk mutasi kromosom yang disebabkan karena perubahan jumlah kromosom. Nah, perubahan jumlah kromosom ini dapat disebabkan karena peristiwa non-disjunction atau peristiwa gagal berpisah. Apa itu non-disjunction? Silahkan buka lagi materi pola-pola hereditas. Di situ juga sudah dijelaskan bagaimana prosesnya sehingga terjadi proses non-disjunction. Perubahan jumlah kromosom ini sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah euploidi. Euploidi merupakan mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan jumlah dalam perangkat set kromosom. Ya. Nah, jumlah
kromosom sel somatis tubuh normalnya adalah diploid atau 2N. Ingat ya, 2N ini berasal satu set dari jantan, satu set dari betina. Ya, sehingga disebut 2N. Jika terjadi mutasi kromosom euploid, maka jumlah sel kromosom somatis ya bisa saja berubah jumlah kromosomnya. Ya, bisa berubah menjadi haploid atau N, berarti ini kehilangan satu set. Ya. Kemudian bisa triploid atau 3N, berarti ini mendapat tambahan satu set. Atau tetraploid atau 4N, berarti ini mendapat 2 set tambahan. Nah, untuk jumlah kromosom yang melebihi jumlah kromosom normal dikenal dengan istilah poliploidi. Nah, untuk contoh peristiwa euploidi adalah semangka tanpa biji. Ya, seperti yang saya ilustrasikan pada video sebelumnya, bagaimana semangka tanpa biji ini dibudidayakan, yang kita tahu bahwa semangka ini tentunya tidak menghasilkan biji yang bisa kita ambil, yang kita gunakan sebagai bibit tanaman semangka. Ternyata varian ini diteliti oleh ahli pemulihan tanaman dari Jepang, yaitu Profesor Hitoshi Kihara dan Dr. Norio Kondo. Nah, mereka berdua melakukan percobaan, yaitu dengan mengambil biji semangka yang normal, jumlah kromosomnya 2N, kemudian biji tersebut direndam pada larutan colchicine, ya 0,2% sampai 0,5%, ya selama 24 jam, di mana larutan colchicine ini ternyata menyebabkan pada saat pembelahan meiosis ya menyebabkan tidak terbentuknya benang-benang spindel pembelahan, sehingga terjadilah peristiwa non disjunction atau gagal berpisah. Nah, setelah direndam kemudian biji ditanam, ternyata menghasilkan tanaman yang poliploidi, yaitu 4N atau tetraploid. Nah, kemudian Profesor Hitoshi dan Norio Kondo menyilangkan tanaman yang tetraploid ini dengan tanaman semangka yang normal, yang jumlah kromosomnya diploid. Nah, dari hasil persilangan ini dihasilkan tanaman semangka yang memiliki kromosom triploid. Nah, inilah yang sekarang beredar banyak di pasaran, hasil penelitian dari kedua ahli pemulihan tanaman, yaitu Profesor Hitoshi Kihara dan Dr. Norio Kondo. Berikutnya yang kedua, perubahan jumlah yang kedua adalah aneuploid atau aneusomi. An berarti tidak, eu benar, ploid unit. Jadi perubahan tetapi bukan pada setnya. Ya, jadi perubahan kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom, tetapi terjadi hanya pada salah satu kromosom dari genom tersebut. Penyebab dari aneuploid yang pertama adalah anaphase, yaitu tidak melekatnya spindel pembelahan ke sentromer, dan yang kedua non-disjunction. Nah, untuk yang aneuploid dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah monosomik, ya, rumus kromosomnya adalah 2N-1, nulisomik 2N-2, trisomik 2N+1, dan tetrasomik 2N+2. Nah, untuk memudahkan mengingat begini, ini 2 dikurang 1, berarti kan 1 nilainya. 1 berarti mono. Jadi monosomik itu 2N-1 atau berkurang 1 kromosom. Kemudian nulisomik 2 dikurang 2, 0. Berarti nulisomik. Trisomik 2 ditambah 1, 3. 3 itu berarti trisomik. Untuk 2 ditambah 2 berarti 4. 4 itu tetra. Nah, itu untuk memudahkan mengingat saja. Untuk contoh aneuploid atau aneusomi, ini banyak ditemukan pada manusia. Jadi perubahan jumlah kromosom ini dapat menyebabkan kelainan. Nah, kelainan inilah yang sering disebut dengan sindrom. Nanti kita contohnya adalah sindrom pada manusia. Contoh yang pertama untuk yang monosomik, ya 2N-1, adalah sindrom Turner. Untuk ciri individu yang mengalami kelainan sindrom Turner, Anda bisa browsing sendiri banyak di internet, ya.
Ketikkan saja kata kuncinya sindrom Turner. Ya, bagaimana ciri-cirinya silahkan dicari sendiri. Nah, orang yang mengalami sindrom Turner ini dia kekurangan satu kromosom pada bagian gunosomnya. Ya, rumusnya 44 autosom dan satu kromosom gunosom. Sehingga dia jumlahnya adalah 45. Kemudian untuk yang kedua adalah trisomik. Ya, tadi 2N plus 1. Nah, trisomik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah trisomik pada gunosom, artinya mendapat tambahan satu kromosom pada kromosom gunosomnya. Ada 3 contoh di sini, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom wanita super. Ini sama juga, silakan Anda cari ciri-ciri individunya, ciri-ciri individu yang mengalami sindrom tersebut. Untuk sindrom Klinefelter, dia mendapat tambahan satu kromosom yaitu Y. Jadi kromosom gunosomnya ada 3. Tadi normalnya adalah 2. Kemudian sindrom Jacob mendapat tambahan kromosom, satu kromosom Y. Dan untuk sindrom wanita super mendapat tambahan kromosom pada kromosom X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia mendapat tambahan kromosom pada gunosomnya. Berikutnya trisomik pada autosom. Ya, contohnya adalah sindrom Down, sindrom Edwards, dan sindrom Patau. Nah, silahkan juga ini cari ciri-ciri individu yang mengalami sindrom tersebut. Kita lihat untuk yang sindrom Down, ya, jumlah kromosom autosomnya tidak 44 melainkan 45. Dia mendapat tambahan kromosom autosom ya nomor 21. Ya, kemudian sindrom Edwards, dia mendapat tambahan kromosom autosomnya yang semula 44 menjadi 45. Ya, penambahan kromosom pada nomor kromosom 16, 17 atau 18. Dan yang terakhir adalah sindrom Patau. Ini juga mendapat tambahan kromosom pada autosomnya yang semula 44 menjadi 45, yaitu pada kromosom nomor 13 atau kromosom 14 atau kromosom pada nomor 15. Oke anak-anak, bagaimana setelah kalian menyimak dan mengikuti video pembelajaran kali ini? Harapan saya, video pembelajaran ini bisa membantu kalian semua untuk memahami materi mutasi. Dan tak lupa, ingat saya, selalu jaga kesehatan, semangat belajar, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. See you!